Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari syarah kitab Tauhid, yaitu pembahasan bab yang ke-63, yaitu bab tentang ma jaa fil iqsami 'ala Allah, yaitu bab yang menjelaskan tentang bersumpah atas nama Allah. Dalam bab ini disebutkan beberapa riwayat, diantaranya pertama hadis dari Jundub ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin faqala Allahu azza wa jalla man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Rawahu Muslim. Dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kemudian Allah SWT mengatakan, siapakah orang yang telah bersumpah atas namaku yang mana aku tidak akan mengampuni si fulan. Sungguhnya aku telah mengampuni dia dan aku telah menghapuskan amalanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna al-qaila rajulun abidun. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin ubiqat dunyahu wa akhiratah. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwasanya yang berkata itu adalah seorang laki-laki yang dia ahli ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguhnya dia telah mengatakan satu kalimat yang dengan kalimat tersebut dia telah menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-63 ini menjelaskan tentang al-iqsam 'ala Allah, yaitu seorang bersumpah atas nama Allah. Di sini mungkin perlu dijelaskan, kalau sebelumnya bab yang menjelaskan tentang al-halfu billah atau al-halifu billah, yaitu bersumpah dengan nama Allah. Misalnya seorang bersumpah mengatakan, demi Allah saya akan melakukan ini dan itu misalnya. Ini namanya al-halifu billah, yaitu bersumpah atas nama Allah. Dia mengatakan dengan nama Allah atau demi Allah saya akan melakukan ini misalnya,
atau saya akan meninggalkan ini, dan seterusnya. Sedangkan bab ini yaitu al-iqsam ala Allah, bersumpah atas nama Allah, yaitu seorang mengatakan, ya demi Allah, si fulan pasti melakukan ini. Ya, dia bersumpah tapi bukan untuk dirinya. Dia mengatakan si fulan, demi Allah si fulan akan melakukan ini, si fulan akan meninggalkan ini. Ini yang dimaksud dengan pembahasan bab yang ke-63 ini. Jadi ini sedikit ya perbedaan tentang bab-bab sebelumnya yang menjelaskan tentang al-halifu atau al-halfu billah, yaitu bersumpah atas nama Allah atau dengan nama Allah, di mana dia bersumpah sendiri untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misalnya dia mengatakan wallahi la ukallimu fulan, demi Allah saya tidak akan berbicara dengan si fulan. Nah, ini namanya al-halifu billah. Nah, kalau sekarang namanya adalah bab al-iqsam ala Allah, yaitu ya iqsam artinya juga qasam, artinya sumpah. Dia bersumpah demi Allah si fulan tidak akan datang misalnya. Si fulan demi Allah pasti akan datang katanya. Nah, ini pembahasan bab yang sekarang ini. Perlu diketahui bersama bahwasanya ada beberapa macam bentuk bersumpah atas nama Allah SWT. Yang pertama, ayaqsima ala ma akhbara Allahu wa rasuluhu min nafyin aw itsbat, yaitu seorang yang bersumpah terhadap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa nafi ataupun penafian, ya, menafikan, meniadakan, atau itsbat, menetapkan suatu. Yaitu dia bersumpah tentang sesuatu yang disyariatkan atau yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Misalnya dia mengatakan demi Allah pasti orang yang meninggal dalam keadaan syirik pasti masuk neraka. Maka ada hal seperti ini dibolehkan karena dia bersumpah atas sesuatu yang itu adalah murni kebenaran karena datang dari Allah dan Rasulnya. Maka sumpah seperti ini dibolehkan. Ya, dia bersumpah misalnya demi Allah, ya, Al-Quran adalah kalamullah, misalnya perkataan Allah. Dia bersumpah atas itu, maka ini dibolehkan. Yang kedua, seorang yang bersumpah atas nama Allah SWT dengan, ya, dia bersumpah itu karena kuatnya pengharapannya kepada Allah SWT dan saking besarnya keinginannya, ya, harapannya kepada Allah dan juga husnudzannya kepada Allah SWT, sehingga dia sampai bersumpah. Dia bersumpah karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah SWT, benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah, dan didasari karena husnudzan kepada Allah SWT. Maka di sini disebutkan oleh para ulama juga dibolehkan, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, kisah yaitu yang terjadi pada Rubai binti Nadhar, ya. Rubai binti Nadhar, salah seorang sahabiat yang dia adalah bibi dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik kita ketahui yang membantu di rumah Nabi, ya, putra dari Ummu Sulaim. Maka bibinya bernama, salah seorang bibinya bernama Rubai binti Nadhar, ya, binti Nadhar, yang beliau ini pernah melakukan satu kesalahan, yaitu pernah, ya, beliau mematahkan gigi seorang perempuan, wanita budak dari Ansar ketika itu. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW menuntut kisos. Maka kalau di kisos berarti, ya, dipatahkan juga giginya. Maka kemudian datang saudaranya Rubai, yaitu Anas juga namanya, yaitu paman dari Anas bin Malik, ya, Anas bin Nadhar. Maka Anas mengatakan wallahi la tuksaru thaniyatu Rubai, demi Allah, kata Anas, Rubai tidak akan dipatahkan.
Kemudian Nabi mengatakan, ya Anas, kitabullahil qisas. Wahai Anas, bahwasanya perintah Allah, syariat Allah adalah qisas, harus diqisas. Maka Anas di sini bukan dia menolak perintah Rasul, bukan dia menolak syariat untuk diqisas saudarinya, tetapi karena dia mempunyai roja yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keyakinan yang kuat, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar saudarinya tidak dipatahkan giginya. Maka dia sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudarinya tidak dipatahkan giginya. Dan ini akhirnya terjadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati orang Ansor tersebut, kemudian mereka mau memaafkan. Ya, mereka kemudian mau memaafkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan sebuah sabdanya yang masyhur, anna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Yaitu ada sebagian dari hamba Allah SWT yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan kabulkan permintaannya dengan sumpahnya. Karena Anas bin Nadhr adalah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang soleh dan juga yang imannya sangat tinggi. Maka dengan kekuatan imannya tadilah dia bersumpah yang dia yakin dan berharap kepada Allah SWT agar gigi saudarinya tidak patah atau tidak di. Dan ini menunjukkan ya, Nabi SAW mengatakan tadi bahwasanya ada seorang di antara hamba Allah yang kalau dia bersumpah pasti Allah mengabulkan permintaannya karena sumpahnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, orang yang bersumpah seperti itu bukan sembarangan orang yang keyakinannya kuat, imannya kuat. Dan kalau kita lihat memang ya sejarah siapa Anas bin Nadhr, salah seorang sahabat yang gugur di perang Uhud, yang keimanannya sangat kuat, yang kalau kita lihat sejarah Anas bin Nadhr ini ketika perang Uhud beliau meninggal. Sebelum perang beliau mengatakan inni la asyumu raihatal jannah duna Uhud. Dia mengatakan sungguh aku telah mencium bau surga di balik gunung Uhud. Maka beliau kemudian berperang sampai beliau mati syahid di perang Uhud. Dan ketika diperiksa jenazahnya, tidak ada yang mengenali jenazahnya karena saking banyaknya sabetan pedang, tusukan tombak dan panah yang ada di seluruh tubuhnya, lebih dari 80 tusukan, sampai tidak ada yang mengenal dia. Bisa dibayangkan ya, seorang meninggal tidak dikenali wajahnya, tubuhnya, kecuali saudarinya Rubai tadi yang mengenali ini adalah jasadnya Anas, ya dikenali lewat jarinya, ya, jari dari Anas bin Nadhr. Ini menunjukkan bahwasanya beliau salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang mati syahid. Ya, bisa kita lihat bagaimana beliau meninggal di perang Uhud sampai tidak dikenali. Ya. Berarti hancur wajah, tubuhnya semua. Tidak ada yang kenal itu adalah Anas kecuali saudarinya tadi Rubai, dan itu pun lewat jarinya, jari tangannya. Ini menunjukkan ya ini Anas. Ya. Anas bagaimana beliau seorang sahabat yang soleh, seorang sahabat yang tinggi keimanannya, sampai tadi ketika dia bersumpah Allah SWT mengabulkan. Ini menunjukkan keimanan sahabat. Maka hal yang seperti ini dibolehkan. Ya, dia bersumpah karena penuh keimanan dia, karena mengharapkan rahmat dari Allah SWT, maka Allah SWT mengabulkan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah seorang yang bersumpah karena merasa dirinya hebat atau di dalam dirinya ada kesombongan dan menganggap remeh orang lain. Misalnya dia mengatakan demi Allah si fulan pasti masuk neraka misalnya. Inilah yang dimaksud dalam bab ini dan ini yang diharamkan, tidak dibolehkan. Ya, seorang yang dia bersumpah karena merasa dirinya lebih hebat, lebih soleh misalnya, lebih baik, sedangkan dia melihat orang lain banyak dosa dan sebagainya, kemudian sampai dia bersumpah demi Allah si fulan karena banyak dosa dia pasti tidak akan diampuni.
Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini, dan inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, di mana seorang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, kata dia. Dia bersumpah, berani bersumpah atas nama Allah, dan dia tentunya dengan bersumpah ini menganggap dirinya lebih hebat, kemudian menganggap diri orang hina, kemudian dia merasa bahwasanya dia seolah-olah sudah menghukumi seorang, padahal yang berhak menghukumi itu adalah Allah, yang tahu hakikat seseorang adalah Allah, tapi dia sampai berani bersumpah. Maka Allah SWT tadi mengatakan dalam hadis qudsi ini, siapa yang tadi berani, kata Allah, yang bersumpah atas namaku yang aku tidak akan mengampuni si fulan. Allah langsung marah karena dia bersumpah atas nama Allah, dan di situ dia telah melakukan suatu hal yang fatal, yang itu sebenarnya bukan tugasnya dia. Yang menghukumi seorang masuk surga atau neraka itu bukan tugas kita. Si fulan menjadi penduduk surga itu bukan tugas kita. Si fulan menjadi ahli neraka bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Maka ini adalah hak Allah. Jangan kita ambil posisi sebagai orang yang menghukumi, karena yang menghukumi adalah Allah SWT. Kecuali kita menghukumi secara umum seperti tadi, yang pertama adalah kita mengatakan bahwasanya demi Allah seorang yang mati dalam keadaan syirik misalnya pasti tidak masuk surga. Ya, karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita memvonis seseorang si fulan pasti tidak akan masuk surga, maka ini tidak dibolehkan, kecuali si fulan itu meninggal dalam keadaan musyrik, dan itu pun kita belum tahu hakikatnya bagaimana. Maka ini menghukumi itu bukan perkara yang ringan. Maka Allah SWT tadi mengatakan, siapa yang berani, siapa yang dia telah bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni dia, dan aku telah menghapuskan seluruh amalanmu. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT sangat marah kepada orang yang dia bersumpah atas nama Allah, kemudian dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu, dan seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguhnya yang mengatakan hal itu adalah seorang abid, yaitu seorang yang ahli ibadah. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, diceritakan bahwasanya dulu di zaman Bani Israel ada dua orang yang dia bersahabat. Satu orang adalah ahli ibadah, satu orang pelaku dosa. Yang mana ahli ibadah ini selalu menasihati temannya ini, berhentilah, bahasa kita sederhana, berhentilah dari berbuat dosa. Kata temannya, aku dan tinggalkanlah aku dan Rabbku, kata dia. Maka terus dia menasihati temannya, kemudian sampai mungkin pada puncaknya dia mengatakan, kalau kamu tidak akan diampuni oleh Allah dosa kamu. Maka ini ahli ibadah yang dia mungkin merasa bahwasanya dia sudah menjadi orang yang soleh, banyak amalannya, dan ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Ijab bin nafs, yaitu merasa dirinya hebat, tertipu dengan dirinya sendiri, merasa amalannya banyak, kemudian sekaligus menganggap remeh orang lain. Ini sombong. Karena hakikat dari sombong adalah merasa diri besar, menganggap kecil orang lain, menganggap dirinya banyak ibadah, melihat orang lain itu pelaku dosa. Dan ini sangat berbahaya. Maka tugas kita hanya menyampaikan, tidak boleh menghukumi. Seorang yang bisa jadi dia pelaku dosa, tapi nanti bisa jadi dengan izin Allah dia sebelum misalnya meninggal bertobat kepada Allah, kita nggak tahu. Maka tidak boleh kita menghukumi seorang. Di sini seorang ahli ibadah tadi mengatakan bahwasanya demi Allah kamu tidak akan diampuni. Kemudian Allah SWT marah dengan mengatakan,
siapa yang berani atau siapa tadi yang bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan, maka sungguh aku telah mengampuninya dan aku hapuskan amalan kamu, kata Allah SWT. Maka Abu Hurairah mengatakan, sungguh dia mengatakan satu kalimat, ya satu kata yang tadi, ya satu kata itu adalah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Itu satu kalimat. Yang dengan satu kalimat itu hancurlah dunia dan akhiratnya. Maka dari bab ini, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran ya. Pertama, ya sangat berhati-hati kita ketika kita bersumpah atas nama Allah. Karena bersumpah atas nama Allah ya, ini bukan perkara yang mudah. Kita membawa nama Allah. Maka seorang yang beriman hendaknya dia mengagungkan Allah SWT dengan tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah atas nama Allah SWT. Kemudian ini menunjukkan juga bahwasanya seorang tidak boleh tertipu dengan amalannya, tertipu dengan kebaikan dia atau kesolehan dia, karena itu semua adalah taufik dari Allah SWT. Dan sebaliknya juga tidak boleh dia menganggap remeh orang lain yang mungkin menurut kasat matanya, pandangan zahirnya itu adalah orang yang melakukan dosa, tapi bisa jadi di belakang kita dia adalah orang yang tulus, ikhlas dan memiliki amalan yang tidak kita ketahui. Maka seorang tidak boleh menganggap remeh ya. Bukan berarti kita tidak menasihati orang yang melakukan dosa, tidak, tetap kita menasihati, tapi tidak boleh menghukumi bahwasanya si fulan tidak akan masuk surga atau akan pasti akan masuk neraka dan seterusnya, tidak ya, ini tidak dibolehkan. Maka seorang yang sudah beribadah kepada Allah SWT tidak boleh dia merasa atau mengingat-ingat amalannya, menganggap amalannya sudah banyak dan seterusnya, seolah-olah tiket ke surga sudah di tangannya. Ini tidak dibolehkan. Maka hendaknya seorang mukmin itu dia selalu merasa khawatir dengan amalannya. Amalan yang kita lakukan harus kita ingat bahwasanya itu adalah taufik dari Allah. Kemudian juga kita harus ingat bahwasanya apakah amalan selama ini diterima oleh Allah atau tidak. Maka orang mukmin selalu berada dalam bainal khaufi war raja, yaitu mengharapkan amalannya diterima, begitu juga takut kalau seandainya amalan yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Maka seorang mukmin yang baik dia tidak boleh merasa amalannya, oh ini sudah banyak amalan saya, pasti sudah masuk surga saya. Tidak boleh. Ya, justru kita tetap beramal, minta kepada Allah SWT taufik, hidayah, keistiqomahan. Kemudian juga hendaknya kita juga ada dalam diri kita sifat takut. Makanya seorang hendaknya seimbang antara khauf dan roja, yaitu rasa takut dan juga pengharapan kepada Allah. Kalau tidak, kalau orang yang banyak rojaknya saja, pengharapan, bisa menjadi orang yang seperti tadi, tertipu dengan amalannya. Atau orang yang terlalu banyak khaufnya, takutnya, bisa jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka seorang mukmin dia seimbang antara roja dan khauf. Makanya para ulama mengatakan ar-roja wal khauf seperti dua sayap burung yang harus seimbang. Kalau tidak, terbangnya enggak baik ya, enggak seimbang ya. Maka antara khauf dan roja itu harus sempurna, harus seimbang ya. Maka seorang ketika dia sudah beribadah, ibadah kita itu taufik dari Allah SWT, minta keistiqomahan dan tidak boleh menganggap remeh orang lain. Kemudian faedah dari bab ini juga hendaknya kita ya tidak menganggap remeh orang lain, ya, menjauhkan diri dari sifat sombong dan tidak menganggap remeh orang lain, termasuk orang yang melakukan dosa ya, karena sekali lagi kita tidak tahu di akhir hayat orang itu dia bertobat atau tidak. Itu kita tidak tahu, itu semua di dalam ilmu Allah SWT. Maka tetap kita menyampaikan kebaikan tapi tidak menghukumi. Maka ini juga faedah dari bab ini, yaitu tugas kita hanya menyampaikan, berdakwah, bukan menvonis atau menghukumi. Kemudian juga hendaknya seorang bersabar ya, dalam berdakwah. Ya, orang ahli ibadah tadi kenapa dia sampai bersumpah? Karena dia mungkin sudah
tidak sabar lagi memberikan nasihat, sehingga dia sampai mengatakan perkataan seperti tadi. Kemudian juga faedah dari bab ini, hendaknya kita berhati-hati mengucapkan satu perkataan. Perkataan yang keluar dari itu sangat berbahaya. Bisa jadi satu kata yang kita ucapkan itu bisa menghancurkan seluruh amalan kita. Bisa kita lihat dalam bab ini, dia mengatakan seperti perkataan tadi, kemudian hancur seluruhnya. Seluruh amal ibadah yang sudah dia lakukan hancur semua. Orang yang ahli ibadah tadi banyak amalannya, bertahun-tahun, puluhan tahun dia beribadah, tapi karena satu kata ini Allah lemparkan dia ke neraka, naudzubillah. Karena satu kata. Makanya dalam hadis Abi Dzar, kemudian hadis Mu'adz, Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubun nas ala nari illa ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi SAW. Dan bukankah seorang atau sebagian orang dilemparkan ke neraka atau ditarik wajahnya ke neraka itu karena lisannya. Maka hendaknya kita berhati-hati untuk menjaga kalimat kata yang keluar dari mulut kita, karena bisa jadi dengan kata itu kita dilemparkan ke dalam neraka, naudzubillah. Makanya mengatakan seorang yang dia yulqi kalimatan la yulqa 'alaiha balan, bahwasanya dia mengatakan satu perkataan yang dia tidak menganggap itu, ya tidak dianggap perkataan itu, menurut dia biasa, tapi akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini menunjukkan ya bahwasanya kita harus berhati-hati dalam mengucapkan, ya, dalam berkata. Hendaknya kita menjaga lisan kita. Ini sangat penting, ya. Sehingga jangan sampai amalan kita yang sudah banyak atau yang sudah kita lakukan mungkin bertahun-tahun itu bisa hancur ya karena satu kata. Ini sangat berbahaya, ya. Ini kita bisa bayangkan amalan yang kita, sholat kita, puasa kita, sedekah, haji dan sebagainya, itu bisa hancur semua, bisa hilang semua karena satu kata. Ini bisa kita bayangkan, satu kata, satu kalimat yang kita ucapkan. Sungguh dahsyat, ya. Makanya tadi Abu Hurairah mengatakan satu kata yang disebutkan telah menghancurkan seluruh dunia dan akhiratnya. Maka ini sekali lagi bagaimana kita benar-benar dalam hal ini menjaga lisan kita, ya. Kemudian juga ya faedah dari hadis ini adalah pentingnya ilmu, ya. Pentingnya ilmu. Orang yang mengatakan tadi ini adalah orang ahli ibadah. Kalau hanya sekedar ahli ibadah tidak berilmu, dia akan mengatakan suatu perkataan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka ini penting, ya. Seorang itu tidak hanya beribadah kepada Allah SWT, tapi juga berilmu. Sehingga orang yang berilmu dia akan berhati-hati dalam berkata. Orang yang berilmu cirinya adalah dia berhati-hati dalam berkata. Adapun selain orang berilmu, walaupun dia ahli ibadah, dia akan mudah berkata dengan perkataan yang mungkin tidak berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka ini pentingnya, ya, sekali lagi ilmu. Dan biasanya ilmu itu menjaga seorang, termasuk menjaga lisan seorang. Kemudian juga faedah dari bab ini adalah bagaimana seorang, ya, kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan, ya, seorang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ada seorang yang dia dengan surga jaraknya tinggal 1 hasta, tapi kemudian takdir Allah telah mendahului dia, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, naudzubillah, akhirnya dia su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang sudah dekat ke neraka, tinggal 1 hasta, tapi Allah SWT mentakdirkan dia menjadi ahli neraka, ahli surga, kemudian dia bertaubat, akhirnya dia husnul khatimah. Maka kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu dilihat akhirnya. Maka kita minta selalu kepada Allah SWT adalah salah satu doa kita agar kita diberikan husnul khatimah, yaitu penghujung yang baik, akhir yang baik, ya. Ini yang sangat penting, ya, bagaimana kita, ya, sangat berhati-hati dalam
hal berbicara, kemudian juga ya kita tidak tahu ya apa di akhir ya kehidupan kita, sehingga kita tidak ya mudah memvonis atau menganggap diri orang lain banyak dosa dan seterusnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat